Hai teman-teman, selamat datang di petualangan kita kali ini. Kita akan menjelajahi jejak purba di Sumatera Barat, sebuah provinsi di Pulau Sumatera yang punya banyak cerita dan sejarah panjang. Provinsi ini tidak hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga menyimpan banyak misteri masa lampau yang menarik untuk diungkap. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri, ternyata di sini sudah ada manusia purba loh. Mereka meninggalkan jejak-jejak yang masih bisa kita lihat hingga sekarang. Di Goa Harimau, para ahli menemukan kerangka manusia purba yang usianya ribuan tahun. Penemuan ini sangat penting karena memberikan kita gambaran tentang kehidupan manusia pada masa itu. Ini membuktikan kalau Sumatera Barat sudah dihuni sejak zaman Pleistosen. Zaman ini adalah periode ketika manusia mulai menggunakan alat-alat dari batu dan hidup secara nomaden. Selain Goa Harimau, ada juga situs-situs arkeologi lain seperti situs Megalithicum Maek di Kabupaten 50 Kota. Situs ini terkenal dengan batu-batu besar yang diduga digunakan untuk upacara keagamaan atau pemakaman, dan situs kubur batu di Kabupaten Tanah Datar. Di sini, kita bisa melihat kuburan batu yang menunjukkan cara orang-orang zaman dulu menghormati leluhur mereka. Di situs-situs ini banyak ditemukan benda-benda peninggalan zaman dulu, seperti alat-alat dari batu yang digunakan untuk berburu dan bertani. Gerabah, yang menunjukkan kemampuan mereka dalam membuat peralatan rumah tangga dan perhiasan yang mungkin digunakan dalam upacara atau sebagai simbol status sosial. Benda-benda ini menunjukkan bagaimana orang-orang zaman dulu hidup, budayanya seperti apa, dan teknologi apa yang mereka gunakan. Mereka memiliki kehidupan yang kompleks dan budaya yang kaya. Walaupun masih banyak misteri yang belum terungkap, penemuan-penemuan ini memberikan petunjuk berharga tentang kehidupan manusia purba di Sumatera Barat. Setiap artefak yang ditemukan adalah potongan puzzle yang membantu kita memahami masa lalu. Semoga dengan penelitian dan penggalian arkeologi lebih lanjut, kita bisa mengungkap lebih banyak misteri dan memahami lebih dalam tentang sejarah panjang Sumatera Barat. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat pada gambaran utuh tentang kehidupan masa lampau. Jejak-jejak purba ini menjadi awal mula peradaban di Sumatera Barat. Mereka adalah saksi bisu dari perjalanan panjang manusia di wilayah ini. Kehadiran manusia purba di masa lampau menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki daya tarik tersendiri. Mereka memilih Sumatera Barat karena sumber daya alam yang melimpah dan kondisi geografis yang mendukung. Kekayaan alam dan posisi strategis Sumatera Barat menjadikannya tempat yang ideal untuk kehidupan dan perkembangan peradaban manusia. Dari masa prasejarah hingga sekarang, Sumatera Barat terus menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang manusia. Memasuki era kerajaan, Sumatera Barat mencatat dua nama besar yang mengukir sejarah gemilang, Kerajaan Dharmasraya dan Sriwijaya. Kedua kerajaan ini menguasai lautan dan jalur perdagangan penting di Selat Malaka, menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan budaya yang sangat ramai. Kerajaan Dharmasraya, yang berdiri sekitar abad ke-11 Masehi, mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Adityawarman. Prasasti Amoghapasa yang ditemukan di wilayah Dharmasraya menyebutkan bahwa kerajaan ini memiliki armada laut yang kuat dan menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara, termasuk India dan Tiongkok. Sementara itu, Sriwijaya, kerajaan maritim yang berpusat di Palembang, juga menancapkan pengaruhnya di Sumatera Barat. Pengaruh Sriwijaya di Sumatera Barat dapat dilihat dari penemuan prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno di beberapa wilayah, seperti di daerah Pariaman dan Padang. Prasasti-prasasti tersebut menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki kontrol atas jalur perdagangan di pantai barat Sumatera, termasuk wilayah Sumatera Barat. Kejayaan kerajaan-kerajaan kuno ini meninggalkan warisan berharga bagi Sumatera Barat. Sistem pemerintahan, seni budaya, dan tradisi maritim yang berkembang pada masa itu menjadi fondasi bagi perkembangan kerajaan-kerajaan selanjutnya di Sumatera Barat. Setelah kerajaan-kerajaan besar itu runtuh, muncullah kekuatan baru di dataran tinggi Minangkabau, Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini menjadi simbol kejayaan masyarakat Minangkabau dan dikenal dengan sistem matrilinealnya yang unik, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Kerajaan Pagaruyung didirikan oleh Adityawarman, seorang pangeran dari Kerajaan Malayapura,
Berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya yang bercorak maritim, kerajaan Pagaruyung lebih fokus pada pertanian dan perdagangan di pedalaman Sumatera. Sistem matrilineal yang dianut kerajaan Pagaruyung memberikan peran penting bagi perempuan dalam masyarakat Minangkabau. Perempuan memiliki hak atas harta pusaka dan berperan penting dalam pengambilan keputusan di keluarga. Kerajaan Pagaruyung mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga ke-17 Masehi. Pada masa itu, kerajaan Pagaruyung berhasil menyatukan berbagai wilayah di dataran tinggi Minangkabau dan menjadi pusat perdagangan emas dan lada. Kekuatan militernya yang tangguh juga membuat kerajaan Pagaruyung disegani oleh kerajaan-kerajaan tetangganya. Kerajaan Pagaruyung bukan hanya simbol kekuasaan politik, tetapi juga pusat kebudayaan Minangkabau. Dari Istana Megah ini lahir karya sastra, seni musik, dan tradisi lisan yang terus dilestarikan hingga kini. Agama Islam masuk ke Sumatera Barat dengan damai melalui jalur perdagangan pada abad ke-16. Para pedagang Muslim yang datang membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran-ajaran agama Islam yang kemudian mulai dikenal oleh masyarakat setempat. Para pedagang dari Gujarat dan Persia membawa ajaran-ajaran Islam ke pesisir Sumatera Barat, memperkenalkan nilai-nilai baru yang kemudian diterima oleh penduduk lokal. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat, menyebarkan ajaran Islam melalui contoh dan kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam ini kemudian menyebar hingga ke dataran tinggi Minangkabau, di mana masyarakat mulai mengadopsi ajaran-ajaran baru ini dalam kehidupan mereka. Proses ini berlangsung secara bertahap dan damai tanpa paksaan. Penyebaran Islam di Minangkabau didukung oleh raja-raja Pagaruyung. Mereka melihat potensi ajaran Islam untuk memperkuat kerajaan dan mempererat hubungan dengan pedagang Muslim yang datang dari berbagai penjuru. Mereka melihat Islam sebagai agama yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau, seperti musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai ini sangat penting dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Minangkabau. Namun pada awal abad ke-19 muncul gerakan pembaruan Islam yang dikenal dengan Gerakan Padri. Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh budaya dan adat istiadat yang dianggap menyimpang dari ajaran asli. Gerakan ini dipimpin oleh para ulama Minangkabau yang menuntut pemurnian ajaran Islam dari pengaruh budaya dan adat istiadat yang mereka anggap menyimpang. Mereka berusaha mengembalikan ajaran Islam ke bentuk yang lebih murni dan asli. Perbedaan pandangan antara kaum Padri dan kaum adat yang memegang teguh tradisi lama memicu konflik berkepanjangan. Kaum adat merasa bahwa tradisi mereka adalah bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Kaum adat memegang teguh tradisi lama yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka merasa bahwa adat istiadat ini adalah bagian penting dari identitas dan kehidupan mereka. Perbedaan ini memicu konflik berkepanjangan yang dikenal dengan Perang Padri dari tahun 1821 hingga 1837. Perang ini melibatkan banyak pihak dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Minangkabau. Perang ini menguras tenaga dan sumber daya masyarakat Minangkabau serta melemahkan kerajaan Pagaruyung. Banyak desa yang hancur dan kehidupan masyarakat terganggu akibat perang yang berkepanjangan ini. Meskipun terjadi konflik, Islam berhasil mengakar kuat di Sumatera Barat dan membentuk identitas masyarakatnya. Ajaran Islam menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Nilai-nilai Islam berakulturasi dengan budaya lokal, melahirkan tradisi dan budaya Islam yang unik di Minangkabau. Proses akulturasi ini menciptakan harmoni antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Melalui proses ini, lahirlah tradisi dan budaya Islam yang unik di Minangkabau. Festival-festival budaya Islam dan kerajinan tangan dengan motif Islam dan Minangkabau berbuktinya ini. Memanfaatkan situasi pasca Perang Padri, Belanda dengan liciknya menancapkan kolonialismenya di Sumatera Barat. Mereka melihat kesempatan untuk memperluas kekuasaan mereka di wilayah yang kaya akan sumber daya alam ini. Pada tahun 1825, Belanda memaksa kerajaan Pagaruyung untuk menandatangani perjanjian yang intinya menyerahkan wilayah mereka kepada pemerintah kolonial. Perjanjian ini menjadi awal dari penderitaan panjang rakyat Minangkabau di bawah penjajahan Belanda. Kedatangan Belanda disambut dengan perlawanan sengit dari rakyat Minangkabau. Mereka tidak tinggal diam dan segera mengorganisir diri untuk melawan penjajah.
Perang Blasting tahun 1908 menjadi bukti bahwa semangat juang rakyat Minangkabau tidak pernah padam. Perang ini menunjukkan betapa gigihnya mereka dalam mempertahankan tanah air mereka dari cengkeraman kolonial. Perang ini dipicu oleh kebijakan Belanda yang memberlakukan pajak kepala yang memberatkan rakyat. Pajak ini sangat memberatkan dan menambah penderitaan rakyat yang sudah hidup dalam kemiskinan. Rakyat Minangkabau, di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh karismatik seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, dan Sultan Syahrir, melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Mereka menjadi simbol perlawanan dan inspirasi bagi rakyat, dan Sultan Syahrir melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Mereka tidak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan strategi dan diplomasi. Mereka menggunakan taktik perang gerilya yang memanfaatkan kondisi alam Sumatera Barat yang berbukit-bukit dan berhutan lebat. Taktik ini membuat Belanda kesulitan untuk menaklukkan mereka. Meskipun perlawanan rakyat Minangkabau sangat gigih, Belanda akhirnya berhasil menaklukkan Sumatera Barat setelah melalui pertempuran panjang. Namun, kemenangan ini tidak mudah dan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Namun, semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda tidak pernah mati. Rakyat Minangkabau terus berjuang dengan berbagai cara untuk meraih kebebasan. Rakyat Minangkabau terus melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk, baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui jalur politik dan pendidikan. Mereka menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan diri dari penjajahan. Penjajahan Belanda meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Sumatera Barat. Banyak desa yang hancur dan kehidupan masyarakat terganggu. Perekonomian hancur, sumber daya alam dijarah, dan tatanan sosial porak-poranda. Rakyat harus berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah penindasan. Namun, di tengah penindasan, muncul benih-benih nasionalisme yang menjadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Semangat ini terus tumbuh dan berkembang hingga akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya pada tahun 1945.